Gol Mauro 9 Icardi terlampaui Lautaro. Lautaro Martinez terus menambah pundi-pundi golnya bersama Inter Milan di semua ajang. Gol terbaru Lautaro tercipta saat Inter menang telak 4-0 atas Salernitana pada pekan ke-25 Serie A 2023 hingga 2024 kemarin, 17 Februari 2024. Penyerang asal Argentina ini mencetak gol kedua Nerazzurri pada menit ke-18. Satu golnya ke gawang Salernitana, membuat Lautaro melampaui rekor gol Mauro Icardi di Inter Milan. Lautaro sudah mencetak 125 gol, melampaui rekor rekan senegaranya, Icardi, yang menorehkan 124 gol di semua ajang. Lautaro pun kini berada di urutan ke-8 dalam daftar top skor sepanjang masa Inter Milan, di belakang Istvan Gners, 133 gol. Seperti yang disoroti Tuttosport via Internews, Lautaro juga berpeluang mengejar rekor gol dari Istvan Gners pada musim ini, di mana keduanya hanya berjarak 8 gol. Gners mencetak total 133 gol di Inter antara tahun 1948 hingga 1955. Dia berada di urutan ke-7 dalam daftar top skor sepanjang masa Inter, oleh karena itu, Martinez akan memiliki peluang yang lebih masuk akal untuk mengejar, atau bahkan melampaui Gners, sebelum musim ini berakhir. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Lecce pada pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Usai mengalahkan Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Nerazzurri akan melanjutkan kampanye domestik mereka dengan perjalanan ke selatan Italia. Mereka akan menghadapi Lecce di Via del Mare pada Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun demikian, Tuttosport, via FC Internews, memprediksi susunan pemain yang sangat berbeda dari laga sebelumnya. Melawan Atletico Madrid, menurut surat kabar yang berbasis di Turin itu, bahwa Inzaghi bisa melakukan 6 perubahan di starting 11-nya melawan Lecce, mengingat 3 hari berselang mereka akan bertandang ke markas Atalanta dalam laga tunda. Inzaghi ingin memberi waktu istirahat kepada sejumlah pemain kunci sebelum jumpa Atalanta pada Kamis, 29 Februari 2024. Carlos Augusto akan menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri pertahanan 3 bek. Di lini tengah, Christian Aslani bisa menjadi starter menggantikan Hakan Calhanoglu, dan Davide Frattesi akan memainkan peran Nicolo Barella. Di sayap kanan, Denzel Dumfries akan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter di pos bek sayap kanan menyusul penampilan impresifnya dalam 2 laga terakhir. Pemain asal Belanda itu akan mengambil alih posisi Matteo Darmian. Tajon Buchanan berpeluang lakoni debutnya sebagai starter di pos bek sayap kiri setelah tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat melawan Salernitana. Terakhir, Marko Arnautovic siap menggantikan Marcus Thuram yang bakal absen akibat cedera. Penyerang berusia 34 tahun itu akan mendampingi sang kapten, Lautaro Martinez di ujung tombak. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin memperkirakan bakal banyak klub yang tertarik untuk mengontrak pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi di musim panas 2024. Juru taktik berusia 47 tahun itu kini telah mengukir namanya di pentas Italia dan Eropa. Musim lalu dia membimbing Nerazzurri mencapai final Liga Champions, dan ingin mengulangi prestasi luar biasa tersebut pada musim ini. Terlebih lagi, Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk merengkuh gelar Scudetto perdananya bersama Inter. Nerazzurri saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan keunggulan 9 poin atas pesaing terdekat, Juventus. Selain itu, Inter juga memiliki tabungan 1 pertandingan melawan Atalanta. Oleh karena itu, Biasin meyakini beberapa klub papan atas Eropa bakal mengincar jasa Inzaghi untuk musim depan. Namun, ia mengharapkan sang manajer tetap berada di Appiano Gentile. Setidaknya hingga Piala Dunia antar klub FIFA 2025,
Inzaghi sudah memiliki beberapa pelamar. Kata jurnalis Libero itu dalam sesi wawancaranya dengan TV Play. Saya pikir Inzaghi akan mendapat tawaran, namun, saya yakin dia merasa nyaman di Inter dan ingin bermain di Piala Dunia antar klub bersama Nerazzurri. Tapi seperti yang kita tahu, apapun bisa terjadi di pasar. Di sisi lain, Biasin tak punya alasan untuk merayakan kemenangan 1-0 Inter atas Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Tidak masuk akal merayakan kemenangan 1-0 melawan Atletico Madrid. Akan sangat bodoh jika merayakannya secara berlebihan. Tak heran jika banyak pemain Inter, terutama Mkhitaryan, yang tidak senang dengan hasil ini. Mereka seharusnya menang dengan skor lebih besar. Inter bisa saja puas dengan penampilan mereka, namun pertandingan tandang yang sulit telah menanti. Dia menyebut striker Atletico, Alvaro Morata adalah sosok yang bisa memberikan kerusakan pada Nerazzurri di leg kedua nanti. Sebelum memikirkan leg kedua melawan Atletico, Inter harus berkonsentrasi pada pertandingan melawan Lecce dan Atalanta. Pengusaha asal Finlandia, Thomas Ziliacius menegaskan kembali keinginannya untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Dalam sesi wawancara dengan Tuttosport via Kinter 1908, Ziliacius juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengajukan penawaran resmi untuk membeli Inter Milan pada bulan November lalu. Thomas Ziliacius tampaknya pantang menyerah untuk terus berupaya meyakinkan keluarga Zhang agar bersedia menjual Nerazzurri, meski baru-baru ini mendapat surat perintah penangkapan terhadap dirinya di Singapura. Pada bulan lalu, Manchester Evening News via Kinter 1908, mengklaim jika Ziliacius telah secara resmi mengajukan tawaran sebesar 1,2 miliar pound, sekitar 23,6 triliun rupiah, kepada Suning untuk mengakuisisi Nerazzurri. Namun, Presiden Inter, Steven Zhang belum mengambil keputusan terkait tawaran tersebut. Ziliacius kini berharap bisa segera memulai negosiasi terkait pembelian Inter, setelah mengajukan proposal pada November lalu. Saya masih tertarik untuk membeli Nerazzurri, ujar Ziliacius. Saya telah mengajukan proposal pembelian pada bulan November. Saya berharap pemilik klub mau duduk untuk membahasnya.